Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat warahmatullahi FTIK, wabarakatuh. ketemu lagi bersama saya Dimas Inianto S dalam podcast FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Pak Saifuddin. Kita akan ngobrol tentang kontekstualisasi dari takwa. Sebagaimana kita tahu ya bahwa perintah takwa itu kan diikuti dengan la'allakum tattaqun. Nah, ini sebenarnya takwa yang seperti apa sih yang sebenarnya yang diharapkan itu, Pak? Ini mohon bisa mengurai ini ketakwaan yang seperti apa sebenarnya yang kemudian menjadi latar belakang adanya kewajiban berpuasa. Monggo Pak. Terima kasih Mas Dimas atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan ibadah puasa memang menarik ya, karena perintahnya di dalam surat Al-Baqarah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu ya. Dan kemudian dijelaskan juga di ayat berikutnya bahwa puasa itu juga diperintahkan tidak hanya bagi kita tapi bagi umat-umat sebelum kita, dan la'allakum tattaqun. Menarik ini. Apa takwa sebenarnya? Jadi kalau saya melihatnya begini Mas Dimas, takwa itu kan suatu posisi human dignity barangkali gitu ya. Suatu posisi di mana derajat kemanusiaan itu ada pada posisi yang tertinggi. Jadi di sini ada dialektika ya. Kalau kita membaca pesan-pesan Al-Qur'an dari awal sampai akhir, diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin, itu alif lam ha mim, terus berakhir dengan An-Nas, itu kan sebenarnya pesan-pesan itu ditujukan kepada yang An-Nas ini ya, kita semua ini. Bagaimana dialektika kita itu dari tempat yang tertinggi, tapi bisa juga kita jatuh menjadi serendah-rendahnya makhluk gitu ya, kan bisa begitu. Itu di banyak ayat di Al-Quran itu disebutkan seperti itu. Jadi kita di satu sisi katanya diciptakan paling tinggi, tapi juga kita punya potensi untuk jadi paling rendah. Atau jangan-jangan sebaliknya, kita rendah tapi punya potensi untuk sangat tinggi. Puasa ini punya fungsi untuk membantu kita agar kita itu berada di derajat yang paling tinggi. Kalau dalam konteks pendidikan kita mengenal ada namanya gini, higher order of thinking skill sama lower order of thinking skill. Di dalam bahasa Al-Quran ada zulumat, kegelapan, itu berarti yang bawah itu ya. Ada nur atau cahaya. Ternyata kita berbicara nur, cahaya, dan kegelapan, itu di dalam Al-Quran ternyata itu dikaitkan dengan ruh. Ya, misalnya salah satu perintah dalam Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu setelah manusia diciptakan, kalau di dalam surat Al-Hajj ayat 5 itu adalah kronologi mulai sperma bertemu dengan sel telur, kemudian jadi segumpal daging, segumpal darah, dan seterusnya. Kemudian ditiupkan ruh kan. Setelah ditiupkan ruh, dengan ruh itu diciptakan penglihatan, pendengaran, dan hati. Tapi diakhiri qalilan ma sedikit sekali manusia yang bersyukur. Nah, saya mengaitkan ayat ini dengan ibadah puasa sama juga. Jadi orang yang bisa mempergunakan, mendayagunakan panca inderanya untuk menuntun dirinya menjadi makhluk yang ahsan taqwim, maka itulah sebenarnya fungsi puasa adalah membawa kita ke atas. Jangan di lower order of thinking skill, kebinatangan kita ya, nafsu lawamah, nafsu haiwannya ya, menuju yang paling tinggi, nafsul mutmainnah itu. Jadi ini kontekstualisasi takwa kita. Apabila kita bisa mewujudkan dalam pribadi kita masing-masing, maka nanti bisa berdampak kepada masyarakat. Tapi untuk kita, perintah agama kita memang tidak binafsik. Jadi urus dirimu lah, urus dirimu dulu. Nggak usah kita berusaha merubah masyarakat kalau tidak bisa merubah diri kita sendiri melalui
ibadah puasa. Kira-kira seperti itu Mas Dimas secara singkatnya ya untuk kontekstualisasi takwa. Oke, baik, ini menarik tentang perubahan ya Pak ya. Jadi pertanyaan berikutnya begini Pak, terkait dengan perubahan atau transformasi masyarakat atau sosial, sebenarnya bisa nggak sih? Oke, tadi memang betul dimulai dari diri sendiri, tapi mungkin ya sih transformasi sosial itu. Jadi itu sesuatu yang realistis atau itu terlalu utopis Pak itu Pak saya kira. Itu Iya, Pak. akan menjadi utopis ketika diri kita masing-masing sibuk ngurusi orang lain. Oh, Sementara kita lupa dengan diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran ada disinggung di surat Al-Baqarah itu. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kan ada begitu tuh. yes. Kamu itu mengajak orang lain untuk berbuat baik, tapi kamu lupa dengan dirimu sendiri. Padahal kamu membaca kitab. Itu apa maknanya gitu? Kitab di situ bukan hanya Al-Quran, tapi kitab yang di dalam surat Al-Isra di hari akhir nanti kita masing-masing akan diberi catatan. Ini dalam catatan baik, catatan buruk itu. Maka dalam ayat tadi ya ta'muruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Jadi kamu harus rajin-rajin baca kitab catatanmu masing-masing. Jadi maksud saya gini, kitab itu karena sebelum saya menjelaskan kitab ini juga ada ayat yang menarik ketika berbicara ruh juga ya. Jadi di ayat lain itu dikatakan bahwa kepadamu ditiupkan ruh sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, tapi kemudian Allah menciptakan ruh itu menjadi cahaya, menjadi nur. Jadi dalam ayat tadi ada nur, ada kitab, ada iman, dan ada nur tadi. Nah, jadi artinya kalau kita membaca kitab, berarti dalam bahasa lain adalah kita introspeksi terhadap diri kita, baca diri kita sendiri. Jadi misalnya begini, kalau kita membaca kitab kita ya, saya akan tahu itu perbuatan dosa yang pernah saya lakukan apa saja. Itu kalau kita mau ya. Oh, aku waktu kecil pernah menempeleng teman saya. Saya pernah melakukan perbuatan curang ini, itu kita tidak akan lupa itu. Tercatat dengan baik dalam diri kita. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, dalam konteks tadi, mungkinkah kita melakukan transformasi? Transformasi yang diawali dengan diri masing-masing itu yang akan membawa transformasi di luar. Jadi nggak mungkin transformasi di luar terjadi kalau tidak ada transformasi pada level individu. Ya, transformasinya adalah dengan rajin-rajin introspeksi diri dan meningkatkan diri. Dalam bahasa FTIK, buka pikiran, buka hati, buka mata, buka pendengaran. Itu lengkap itu bahasa kita difungsikan. Itu baru bisa terjadi transformasi. Kalau enggak, nanti diancam itu puasanya kita nggak ada kamin so imin ya kan. Berapa banyaknya orang berpuasa tapi hanya lapar dan ilal atas kan gitu kan. Itu contohnya itu Mas Dimas. Jadi atas pertanyaan Mas Dimas tadi, mungkin enggak? Ya mungkin kalau kita transform diri kita dulu, baru kita transform orang lain gitu. Jadi dampaknya karena transformasi individual, ada transformasi kelembagaan. Ini FTIK ini dosen-dosen transform, maka secara kelembagaan kita pasti akan mengalami transformasi. Baik, ini menarik Pak. Jadi kaitan dengan latar belakang kenapa ada diwajibkannya puasa. Sebenarnya seperti apa sebenarnya fungsi puasa itu sendiri dalam rangka memanifestasikan ketakwaan yang diharapkan itu, Pak? Fungsi puasa sendiri ya. Jadi puasa itu sebenarnya kan takwa itu artinya kan kita dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Allah. Maka kalau kita berbicara keterhubungan kita dengan Allah, maka mau tidak mau kita harus tahu bahwa di situ Allah menciptakan pertama ada namanya cahaya, itu yang kemudian menjadi Muhammad Rasulullah, kan? Jadi di salah satu hadis kan ada sabda beliau yang sangat terkenal, ana minallah wal mu'minu minni, kan? Aku ini Muhammad itu aku berasal dari Allah dan mukmin itu adalah berasal dari aku. Jadi seakan-akan mukmin adalah tetesannya Rasulullah Muhammad SAW ya. Kemudian ada hadis lain juga, al adamu abul basar wa ana abul arwah, kan?
Itu kan juga menarik itu hadis itu bahwa ternyata kita ini adalah anaknya Muhammad gitu ya. Kemudian ketika kita melakukan tawaf itu di putaran kedua ada doa yang menarik. Itu doanya yang saya potong ya. Itu doanya ada wa ana abduka wa bani abduka. Aku ini hambamu dan aku anak dari hambamu. Jadi puasa itu akan meningkatkan kesadaran akan eksistensi kita mukmin dengan Muhammad dan dengan Allah. Jadi kayak ada hubungan segitiga, Allah dan Nabi dan diri kita yang mukmin, yang suci. Nah, puasa itu kan sebenarnya pensucian diri kita. Iya. Jadi yang dipuasakan apa? Mempuasakan diri dari hawa nafsu. Nah, sifat kita yang zulumat, yang buruk-buruk, penyakit hati itu iri, dengki, sombong, tidak mau kelintasan, tidak mau kerendahan, tidak mau kalah, tidak mau kekurangan, ya, sifat-sifat manusia itu kan zulumat semua itu. Itu yang hendak diperbaiki melalui ibadah puasa agar orang itu tidak egois. Itu saya kira itu fungsinya adalah menekan yang gelap tadi, yang hawa nafsu setan itu, kemudian muncullah nur, cahaya. Jadi kita keluar dari kegelapan menuju ke terang bendarangan. Ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini sepertinya Sobat FTK juga penasaran nih, Pak. Bagaimana caranya? Ya mungkin tips ya, trik. Bagaimana agar puasa kita itu benar-benar mencapai derajat ketakwaan yang diharapkan itu. Ya tadi kita menyadari bahwa puasa ini kita bukan sekedar mencegah lapar dan dahaga, tapi bahwa kita itu sedang dilatih untuk peduli dengan orang lain, kepedulian misalnya kepada du'afa, makanya kita disuruh sedekah sebanyak-banyaknya itu. Kalau kita disuruh baca kitab, membaca Al-Quran, baca itu tidak sekedar membaca, tapi mengetahui maknanya dan kita mengkontekstualisasikan pesan Al-Quran yang paling saya butuhkan dalam konteks kehidupan saya apa, dan itu kemudian kita terapkan. Saya kira itu fungsinya puasa itu adalah pensucian. Iya. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Saya kira dari obrolan yang sedikit ini sangat banyak sekali makna-makna yang bisa kita peroleh terkait dengan bagaimana aplikasi dari puasa dan bagaimana mendapatkan eksistensi dari ketakwaan itu sendiri. Terima kasih Pak Saifuddin. Sama-sama. Baik, Sobat FTK, saya kira itu untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ridha Allah dan kita bisa lancar dan mendapatkan hasil sebagaimana tadi disampaikan Pak Saifuddin menjadi orang yang bertakwa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih.